Selamat pagi Bapak Damar selaku dosen dan juga teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah profesi. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang rekayasa sebagai eksperimentasi dan rekayasawan sebagai eksperimenter. Tanggal presentasi 15 Maret 2021. Saya Tonga Mangaraja Situmorang. Saya Alfidan Lionel Yohanes Tinjak. Saya Gregorius Setiadi Hernawan. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu kecelakaan pesawat Lion Air GT610, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2018, terjadi kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan GT610, rute Jakarta Pangkal Pinang. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, serta 5 kru yang dinyatakan meninggal dunia. Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 itu merupakan pesawat jenis baru asal Amerika Serikat. Pesawat Lion Air GT610 lepas landas pada pukul 6.20 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 7.20 WIB, namun 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 6.33 WIB. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akhirnya mengungkapkan penyebab kecelakaan pesawat Lion Air PKLKP LNI 610 Boeing 737-8 MAX yang jatuh di perairan Tanjung Karawang 29 Oktober 2018 lalu. Kasubkom Penerbangan sekaligus investigator dalam kecelakaan Lion Air dengan nomor penerbangan PKLKP Nur Cahyo Utomo mengatakan pihaknya telah menemukan 9 faktor utama yang menyebabkan pesawat jatuh. Adapun 9 faktor yang telah ditemukan KNKT yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat, yakni 1. Asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737-8 MAX, meskipun sesuai dengan referensi yang ada, ternyata masih tidak tepat. 2. Mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot dan kurang lengkapnya kajian terkait efek-efek yang dapat terjadi di kokpit, sensor tunggal yang diandalkan untuk MCAS dianggap cukup dan memenuhi ketentuan sertifikasi. Ketiga, desain MCAS yang mengandalkan satu sensor rentan terhadap kesalahan. Keempat, pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS yang tidak seharusnya karena tidak ada petunjuk dalam buku panduan dan pelatihan. Kelima, indikator AOA disagree tidak tersedia di pesawat Boeing 737-8 MAX PKLKP. Berakibat informasi ini tidak muncul pada saat penerbangan dengan menunjukkan sudut AOA yang berada antara kiri dan kanan, sehingga perbedaan ini tidak dapat dicatatkan oleh pilot dan teknisi tidak dapat mengidentifikasi kerusakan AOA sensor. Keenam, AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. Yang ketujuh, investigasi tidak dapat menentukan pengujian AOA sensor setelah terpasang pada pesawat yang mengalami kecelakaan dilakukan dengan benar, sehingga kesalahan kalibrasi tidak terdeteksi. 8. Informasi mengenai stick shaker dan penggunaan prosedur non-normal runway stabilizer pada penerbangan sebelumnya tidak tercatat pada buku catatan penerbangan dan perawatan pesawat, mengakibatkan baik pilot maupun teknisi tidak dapat mengambil tindakan yang tepat. Kesembilan, yang terakhir, beberapa peringatan berulangnya aktivasi MCAS dan padatnya komunikasi dengan ATC tidak dikelola dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh situasi-situasi yang sulit dan kemampuan pengendalian pesawat, pelaksanaan prosedur non-normal, dan komunikasi antar pilot, yang berdampak pada ketidakefektifan koordinasi antar pilot dan pengolahan beban kerja. Kondisi ini telah teridentifikasi
pada saat pelatihan dan muncul kembali pada penerbangan ini. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Dalam kasus Boeing 737 MAX, Lion Air yang jatuh disebutkan ada beberapa sensor dan juga sistem yang mengalami kegagalan. Pada materi sebelumnya, menurut buku Marpi, dikatakan bahwa apa saja dapat salah, cepat atau lambat, pasti terjadi. Maka sama halnya dengan pesawat Lion Air tipe Boeing 737 MAX yang sudah terbang perdana pada 29 Januari 2016. Namun 2 tahun berikutnya, pada 29 Oktober 2018, terjadi kecelakaan pertama pada maskapai Lion Air. Tidak lama berikutnya, pada 10 Maret 2019, terjadi kecelakaan kedua pada maskapai Ethiopian Airlines. Padahal, pesawat tersebut baru berumur 4 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk teknologi dapat menimbulkan bahaya potensial. Selain itu, pengujian dalam eksperimen pesawat ini haruslah dikaji ulang berulang-ulang atau trial and error. Rekayasa yang efektif tergantung pada pengetahuan tentang produk sebelum dan sesudah keluar dari pabrik atau pemantauan. Diharapkan dengan adanya peristiwa besar tersebut, seorang insinyur dan rekayasawan haruslah belajar dari masa lalu. Janganlah dihambat oleh rasa malu dan gagal karena kecelakaan pesawat tersebut. Mereka harus tetap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah solusinya. Atas kejadian kasus pesawat Boeing 737 MAX yang mengalami kecelakaan karena kegagalan beberapa sensor dan sistem, maka sebagai insinyur dan juga karyawan perusahaan yang menyebabkan masalah, maka langkah yang harus diambil adalah mengakui kepada pimpinan bahwa saya telah melakukan kesalahan dan menyarankan kepada pimpinan untuk melakukan tindakan perbaikan rancangan serta rekayasa ulang untuk mencegah kecelakaan pesawat terulang kembali. Dan inilah referensi yang kami pakai dalam membuat PowerPoint presentasi ini. Dan juga ini terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.